Pak Galang kan lama di pemerintahan. Mungkin Pak Galang dapat info atau membayangkan bagaimana suasana dalam kabinet sekarang ini. Karena ada menteri yang jadi calon wapres, ada dua kalau nggak salah, malah satu calon presiden. Bagaimana suasana rapat kabinet yang Bapak dengar? Ya memang pasti tidak enak, pasti tidak harmonis. Karena itu, kalau zaman saya dulu 2004 dengan Pak SBY, kita fair, kita keluar dulu dari pemerintahan, baru mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kita keluar dari pemerintahan, karena kita tidak mau pemerintahan itu tidak harmoni dengan ada semacam perbedaan pandangan di kabinet sendiri. Tapi sekarang ini ya calon presiden wapres yang ada di pemerintah tetap aja pemerintahan. Jadi di samping bisa memanfaatkan tugasnya di pemerintahan juga bisa juga terjadi perbedaan pandang di kabinet itu sendiri. Jadi menurut saya mungkin lain kali ada aturan siapa menjadi calon keluar dulu dari pemerintahan, bukan cuti, bukan apa. Dulu kami keluar, kami fair bahwa karena kami mau calon, ya kita keluar dari kabinet. Saya dengan Pak SBY. Malah gak aja itu Pak Menteri sampai wali kota, Ya, sebuah pejabat yang mencalonkan di apa jadi capres tidak tidak perlu cuti, boleh jalan. nah, itu sebenarnya bisa memanfaatkan jabatannya menjadi tidak fair gitu kan. Dan saya tidak bisa bayangkan bagaimana ya nggak usah jadi capres lah atau cawapres, tapi menteri-menteri itu kan punya pilihan masing-masing kubu mana yang dia pilih secara pribadi. Ya. Sementara dia harus teamwork dengan orang yang berbeda pilihan itu. Bagaimana Pak JK melihatnya itu? Ya inilah terjadi perbedaan-perbedaan dan kabinetnya pasti tidak terlalu jalannya tidak fokus jadinya. Tidak fokus jadinya karena sibuk kampanye dan pihak masih dalam pemerintahan. Artinya tidak mengurus lagi departemen yang dia pimpin, kan begitu? Iya, tapi ini ya pasti tidak fokus. Berarti setahun itu setidaknya tidak urus lagi, tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus pemerintahan. Menurut Pak JK kenapa ada keringanan semacam itu baru pertama kali ini terjadi? Ya, baru terjadi. Dulu sebelumnya itu berhenti. Sama dulu juga kalau mau calonkan diri jadi gubernur, bupati apa berhenti dulu. Kalau jadi bupati mau calon gubernur biasanya berhenti dulu dari bupati baru. Atau DPRD atau DPR, kan dia harus berhenti Sekarang dulu. aturannya berbeda. Tapi bedanya nggak semua Pak. Iya, iya. Tapi seharusnya begitu. Ada jabatan-jabatan tertentu aja yang tetap harus berhenti. Karena udah jadi calon ini, calon itu. Ya. Bahkan calon DPR aja, kalau dia ada jabatan di pemerintahan yang lain, dia kan harus mundur. Iya, iya. Mestinya. Tapi menteri boleh nggak mundur? Ya, sudah seimbang. Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak.
semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi konflik of interest. Kami berdiskusi juga dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh, kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas, itu aja. Nah, dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundurlah, berubahlah aturan. Gitu. Termasuk Pak Mahfud. Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama, ketika akan mulai debat pertama, agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya, sehingga lebih etis saya membaca data-data itu kalau saya tidak di pemerintahan. Tetapi pada waktu itu ada beberapa pertimbangan, ya, pertimbangannya perlu etika saya kepada Pak Jokowi. Saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat, dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik, ya, karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu. Kemudian pertimbangan ini menjadi sangat lebih penting lagi dalam situasi sekarang, karena selama 3 bulan saya sudah memberi contoh. Sebagai menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara ketika untuk kepentingan kampanye. Kemudian juga, ya, saya juga tidak minta protokoler yang lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah, oleh KPU dan sebagainya, sehingga saya juga tidak pernah minta penjemputan, didampingi pejabat atau apapun, kecuali yang melekat secara hukum kepada saya diberikan oleh pemerintah. Dan ternyata di dalam perkembangannya saya melihat banyak atau adalah gejala-gejala di mana pejabat tidak se-fair saya di dalam melaksanakan tugas. Masih mencampur aduk antara keperluan politik dan keperluan dan tugas jabatan. Sehingga saya sudah merasa memang ya saya harus konsekuen untuk menyatakan bahwa saya akan menentukan sikap pada saatnya dengan baik-baik. Kapan itu? Nantilah tunggu momentumnya. Kita akan lihat. Nanti dilihat saja perkembangannya. Justru itu yang harus saya lakukan agar saya lebih menghormati beliau. Itu tidak colong pelayu, tetapi akan menyampaikan dengan baik-baik, dan juga momentumnya akan dibicarakan lagi dengan tim pemenangan nasional dan pimpinan koalisi pengusung. Bagaimanapun tidak bisa berjalan sendiri. Ini terikat secara kenegaraan, terikat sebagai menteri, harus ikut pada apa yang digariskan oleh presiden, tapi sebagai calon wakil presiden harus ikut partai pengusung. Ketemu dengan TPN, tim pemenangan nasional, disitulah nanti akan ditentukan cara yang terbaik, bukan dengan cara ingin meremehkan atau dengan cara ngambek dan sebagainya. Tidak, harus baik-baik, karena negara ini negara yang sangat indah untuk dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat. Saya nggak mau menilai lagi. Menilai nanti jadi debat yang kedua lagi nanti. Apa? Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan
fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Pak, mungkin ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Bumega enggak? Pak Presiden, Pak Presiden, kampanye itu sebaiknya mundur bagaimana, Pak? Apanya? Kalau ada banyak rekomendasi agar menteri yang berkampanye mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Terima kasih Bapak. Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh ini. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan Terima kasih Pak. dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Hah? Kampanye? Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti tidak memakai fasilitas negara. Hah? Terima kasih teman-teman. Ya nanti dilihat. Bapak akan ketemu Bu Mega atau bagaimana, Pak? Bapak akan ketemu Bu Mega atau bagaimana, Pak? Soalnya kemarin ada informasi Bapak bertemu Bu Mega begitu. Terima kasih teman-teman. Belum ada rencana. Terima kasih Bapak.